Profesor Dr. Aris Munandar sudah hadir, mari kita mendengarkan, menyimak materi yang akan disampaikan beliau. Selamat pagi Pak Aris. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semuanya sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Bapak Ibu, mari kita simak pemaparan dari Profesor Dr. Aris Munandar. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita sembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pagi ini saya bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian. Pak Mur, sehat Pak Mur. Dan tentu semuanya, alhamdulillah. Dan dua hari lalu mungkin Bu Irma menghubungi saya untuk meminta memberikan kuliah lanjutan ya dalam 2 pekan ke depan yang fokus untuk mengkaji tentang metode penelitian partisipatif. Alhamdulillah saya ada waktu dalam beberapa pekan ke depan sehingga saya sanggupi untuk bisa berbagi. Pada intinya tentu saya share dulu. Permintaan ini adalah permintaan yang sangat bagus saya kira berkaitan dengan pengetahuan riset partisipatif untuk kita diskusikan bersama. Karena khususnya buat kita yang punya kepedulian tentang pemberdayaan masyarakat, community empowerment misalnya, tentang pembebasan kaum mustadafin atau istilah-istilah ekonomi kerakyatan dan sebagainya. Yang pada intinya ini bukan hanya sekedar sebuah gagasan, sebuah ide ya, ide-ide besar, akan tetapi dibutuhkan satu pemahaman yang mendasar tentang bagaimana upaya-upaya pembebasan masyarakat, upaya-upaya pemberdayaan komunitas, ya yang intinya berbicara tentang bagaimana agar masyarakat itu khususnya pada kelompok-kelompok yang terpinggirkan punya kapasitas, punya kemampuan untuk bisa berdaya, untuk bisa punya akses terhadap sumber-sumber baik yang ada dalam lingkungan internalnya, potensi-potensi yang ada, maupun terhadap sumber-sumber eksternal yang memungkinkan mereka punya kekuatan dalam rangka membebaskan eksistensinya secara self-sufficient. Jadi bagaimana bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dirinya atas dasar kekuatan-kekuatan lokal. Nah karena itulah seiring dengan, udah kelihatan Bapak Ibu ya? Sudah Pak. Ya, baik. Jadi seiring dengan perkembangan dunia kontemporer saat ini, ada semacam berkembangnya sebuah kesadaran bahwa pengetahuan itu tidak hanya dihasilkan oleh para akademisi, tapi juga oleh masyarakat yang mengalami langsung persoalan-persoalan sosial mereka. Ketika teori-teori modernisasi ya yang diperkenalkan oleh pengalaman negara-negara barat yang berusaha untuk menciptakan dunia yang homogen gitu dengan pengetahuan mereka, ternyata juga tidak sukses, gagal ya di berbagai negara, khususnya di dunia berkembang seperti di Indonesia. Karena sebetulnya pengetahuan-pengetahuan lokal, indigenous knowledge itu kita kaya gitu.
bagaimana sebetulnya masyarakat yang diistilahkan dengan local wisdom misalnya, itu punya kearifan-kearifan baik dalam pengetahuan maupun keterampilan untuk mengatasi problem-problem mereka. Akan tetapi ini tidak didukung gitu. Membutuhkan tentu saja kekuatan-kekuatan yang memfasilitasi itu agar indigenis lokal ini menjadi sebuah alternatif ya untuk memberdayakan kehidupan masyarakat, khususnya pada masyarakat-masyarakat pedesaan atau masyarakat-masyarakat yang termarginalisasi. Nah, dari kesadaran inilah lahir pendekatan riset partisipasi, riset partisipatori. Jadi sebuah bentuk penelitian yang menempatkan masyarakat bukan hanya sekedar sebagai objek gitu ya, yang pada umumnya pada penelitian-penelitian konvensional, khususnya pada paradigma positivisme, post-positivisme, yang menempatkan masyarakat itu sebagai objek gitu ya. Akan tetapi dalam riset partisipatori, maka penelitian menempatkan masyarakat itu sebagai subjek yang berperan aktif ya dalam seluruh proses penelitian. Gitu. Dari mulai bagaimana permasalahan itu diformulasi ya, sampai pada kesimpulan dan implementasi dari hasil penelitian ini dalam praktek-praktek sosial. Jadi bukan hanya sekedar menghasilkan pengetahuan, akan tetapi juga menciptakan praktek-praktek sosial yang bermanfaat yang bisa memberdayakan mereka. Jadi intinya riset partisipatori ini berusaha menjembatani antara teori dan praktek, antara pengetahuan ilmiah dan pengalaman hidup masyarakat. Jadi untuk intinya adalah bagaimana perubahan sosial yang nyata itu bisa diwujudkan. Ya. Jadi bagaimana masyarakat terbebaskan dari ketidakmampuan, ketidakberdayaan, atau mereka terbebaskan dari berbagai kekuatan-kekuatan hegemoni yang tidak memungkinkan mereka bisa membebaskan dirinya. Jadi lahirlah pendekatan atau metode penelitian partisipatif. Ya kurang lebih itu sebagai sebuah introduksi ya bagaimana penelitian partisipatif ini menjadi sebuah alternatif penting khususnya dalam membantu memberdayakan masyarakat. Baik. Nah, karena itu tujuan pembelajaran saya diminta kemarin oleh Ibu Irma untuk memberikan pengantar lah, tentang penelitian partisipatif ini dalam dua sesi. Ya. Jadi sekarang dan pekan depan, sehingga saya berusaha mengambil yang paling inti dari pendekatan partisipatif ini ya untuk mengantarkan kita bersama-sama pada cara-cara bagaimana sebuah riset partisipatif penting kita lakukan. Nah, karena itu pada pekan ini paling tidak ada 3 tujuan yang akan kita capai bersama, yaitu pertama saya berusaha untuk memfasilitasi atau mempresentasikan untuk membagi kepada Bapak Ibu sekalian, yaitu bagaimana pengertian, ya, menjelaskan pengertian, karakteristik dan prinsip dasar riset partisipatori. Tentu ini menjadi penting untuk bisa memposisikan dalam peta penelitian sosial yang ada, di mana letak penelitian partisipatori ini. Sehingga kita perlu pemahaman bersama apa itu penelitian partisipatif, apa karakteristiknya, dan juga prinsip-prinsip dasar yang penting dalam riset partisipatori. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah bagaimana kita memahami perbedaan riset partisipatori dengan metode penelitian konvensional. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi nilai-nilai etis, filosofis, dan politik ya yang mendasari pendekatan partisipatori ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita berangkat dari definisi, dari pengertian. Ya.
untuk bisa menjadi pintu masuk dalam memahami pemikiran yang lebih luas, spektrum pemikiran dari penelitian ini yang lebih luas. Jadi intinya bahwa riset partisipatory itu adalah pendekatan penelitian yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, ya, atau komunitas. Jadi masyarakat karena dia sebagai subjek, gitu ya, karena dia ditempatkan sebagai warga yang aktif, ya, terlibat, gitu, maka dia adalah subjek, bukan objek, ya, dalam seluruh proses penelitian. Jadi dia bukan hanya aktif dalam satu tahapan tertentu, tapi dalam seluruh rangkaian penelitian dari mulai bagaimana uh, isu ataupun masalah itu diformulasikan, masalah itu dikenali. Jadi ada tahap yang disebut dengan problem assessment. Jadi menemukanali masalah gitu. Jadi bagaimana masalah itu dikenali, diidentifikasi, ya, sehingga menjadi persoalan bersama antara penelitian masuk dari awal. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, ya, kualitatif yang dengan pendekatan. Tentu ini juga menggunakan dua pendekatan itu secara mix gitu. Tapi maksud saya penelitian yang berbasis positivisme gitu. Penelitian yang berbasis interpretivisme gitu. Uh, jadi penelitian-penelitian konvensional istilahnya ya tidak menempatkan masyarakat secara utuh ya dalam proses penelitian, tapi hanya sebagai objek, ya. Dalam kualitatif yang sedikit saya sentuh pada beberapa pertemuan lalu, masyarakat dalam beberapa hal diikut sertakan gitu ya, khususnya dalam bagaimana ketika hasil-hasil penelitian itu mau divalidasi gitu, membutuhkan semacam member checking, membutuhkan audit trial istilahnya itu ya, atau membutuhkan keterlibatan masyarakat untuk menilai ya terhadap hasil-hasil riset kita, tapi tetap ditempatkan dalam posisi yang tidak seutuhnya aktif gitu ya. Maka dalam penelitian partisipatif, jadi masyarakat ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dari mulai tadi masalah dirumuskan sampai pada hasil penelitian disimpulkan. Gitu. Intinya bahwa tujuan penelitian partisipatif ini bukan hanya menghasilkan pengetahuan, knowledge gitu, tapi juga memberdayakan dan menciptakan sebuah social change, menciptakan sebuah perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dibutuhkan tentu saja. Nah, penelitian partisipatori ini sebetulnya dikenal dalam berbagai istilah. Jadi dikenal juga dengan istilah PRA, ya, participation rural appraisal misalnya, itu istilah-istilah yang sering kali muncul, atau PAR, participatory action research, atau community based research, ya, CBR gitu ya, dan istilah-istilah lain yang menunjukkan bahwa penelitian ini melibatkan masyarakat dan sekaligus memberdayakan masyarakat. Nah itu kalau Bapak Ibu mendengar istilah-istilah itu, ya itu semua adalah penelitian, metode penelitian yang menempatkan masyarakat sebagai subjek yang aktif. Baik. Nah, kalau kita lihat latar belakang, ya, dari aspek historis, bahwa penelitian ini muncul sebagai kritik terhadap penelitian positivistik tadi yang saya katakan, yang bersifat elitis, yang tidak berpihak pada masyarakat. Jadi masyarakat sebagai responden, ya, itu hanya ditempatkan sebagai objek yang merespon, ya, yang memberikan reaksi atas aksi istilahnya. Ya, ada respon, ada stimulus, ada respon. Jadi yang memegang peran aktif sepenuhnya dalam penelitian itu adalah researcher, para peneliti itu sendiri.
yang sangat elitis, ya. Sementara masyarakat hanya dijadikan objek yang informasinya dibutuhkan untuk merespon terhadap pilihan-pilihan jawaban yang kita sodorkan seperti dalam survei, hanya melingkari saja gitu ya, hanya memilih di antara banyak alternatif jawaban yang kita sodorkan. Nah, itu positivistik. Jadi mereka tidak membutuhkan, karena yang dibutuhkan dalam penelitian ini bukan masyarakat sebagai sebuah subjek, tapi hanya responnya saja, gitu ya, untuk melihat keumuman. Nah, riset partisipatory ini secara historis ya berakar dari tradisi critical theory, ya, action research ya, yang diperkenalkan oleh Kurt Lewin ya, tahun 1940-an. Tentu Kurt Lewin ini bukan melahirkan sesuatu yang baru sebetulnya, ya, akan tetapi sangat dipengaruhi oleh cara berpikir Marxis sebetulnya, yang melihat bahwa ketidakberdayaan masyarakat khususnya kaum proletar itu karena dominasi kelas kapitalis, kelas borjuis gitu ya, yang menyebabkan mereka dieksploitasi ya, tenaganya, pikirannya, waktunya untuk memberikan profit pada kaum kapitalis ya. Jadi ketertindasan, ketidakberdayaan termasuk masalah-masalah sosial yang muncul ya, itu adalah karena dominasi para kapitalis. Artinya para kapitalis itu menciptakan suprastruktur gitu. Bangunan atas ideologi dalam bentuk aturan, kebijakan, sistem politik, undang-undang, termasuk sistem pendidikan. Tidak lain adalah dalam rangka mengabadikan kepentingan-kepentingan mereka gitu. Nah, karena itulah teori kritis ini melihat bahwa ideologi itu adalah bukus dari kepentingan kapitalis ya, yang harus dibongkar, yang harus dirubah gitu ya, termasuk kebijakan-kebijakan yang ada karena tidak berpihak pada kepentingan kelas bawah. Nah, jadi pemberdayaan masyarakat, penelitian partisipatori itu berangkat tadi dari memahami kebutuhan, memahami potensi, memahami masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan berusaha bagaimana mereka secara bersama-sama tadi memecahkan masalah itu lewat riset-riset yang mereka sendiri menjadi subjeknya dalam proses riset tadi. Nah, kemudian ini dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti banyak tokoh-tokoh dari Amerika Latin terutama ya, karena mengalami pengalaman yang sama gitu sebetulnya di negara-negara berkembang lah yang dulu diistilahkan dengan negara dunia ketiga. Ada Freire, pendidikan kritis dan kesadaran reflektif gitu. Ada Borda yang juga menulis tentang pembebasan pengetahuan rakyat. Ya, ada Robert Chamber tentang partisipasi dalam pembangunan. Jadi istilah-istilah ini muncul justru dari negara-negara berkembang gitu. Gerakan-gerakan pembebasan itu muncul dari negara-negara yang mengalami ketertindasan termasuk di Indonesia yang punya pengalaman sejarah yang sama ya dalam era kolonialisme ya, di mana pendekatan modernisasi itu dipaksakan untuk menjadi sebuah metode dalam melakukan pembangunan. Nah, ini secara historis bagaimana penelitian partisipatif ini muncul. Oke. Nah, tentu dalam penelitian partisipatif ini ada beberapa prinsip penting, prinsip-prinsip utama yang harus dipahami. Saya perlu sampaikan ini karena tentu saja kita harus berangkat dari sebuah tadi kerangka pemahaman yang mendasar berkaitan dengan konsep dan paradigma penelitian ini. Sehingga nanti dalam pekan depan kita akan lebih pada aplikasi bagaimana penelitian partisipatif ini dilakukan. Tapi dalam penjelasan ini ada contoh-contoh aplikatif untuk bisa menerapkan diantaranya adalah prinsip-prinsip utama dalam penelitian partisipatif ini. Nah, prinsip yang pertama adalah partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh tahapan riset. Jadi penelitian ini menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh
tahapan riset tadi dari mulai A sampai Z gitu. Dari mulai bagaimana masalah diidentifikasi, ya, masalah itu dijadikan sebagai sebuah isu bersama, gitu, ya, sampai pada bagaimana menghasilkan kesimpulan dan bahkan menghasilkan aksi, ya. Karena penelitian ini outputnya adalah aksi, ya. Outputnya adalah perubahan, gitu. Nah, karena itulah prinsip yang pertama, bahwa partisipasi aktif masyarakat menjadi hal yang penting dalam seluruh tahapan riset. Contoh misalnya, ini kita mulai punya gagasan, kata gagasan yang sering muncul dan menjadi isu bersama ya di mana-mana saat ini tentang pengolahan sampah gitu ya, tentang persoalan sampah yang belum terselesaikan, saya kira menjadi problem di berbagai daerah. Nah, dalam pengelolaan sampah di kampung kota misalnya, maka warga dilibatkan sejak awal dari mulai identifikasi masalah tadi, dari mulai problem assessment, menemukan persoalannya apa gitu, yang menyebabkan tadi masalah sampah ini menjadi isu kritis dalam kehidupan kita. Jadi mereka dilibatkan sejak awal ya, bersama-sama mengidentifikasi apa masalahnya, bagaimana perencanaan kegiatan yang harus dibuat misalnya tentang daur ulang, bagaimana juga pelaksanaan penelitian, bagaimana evaluasi hasil. Jadi dalam identifikasi masalah itu sudah dibicarakan secara bersama-sama, dinegosiasikan, didiskusikan. Jadi warga bukan hanya menjadi responden, gitu, sebagaimana dalam penelitian kuantitatif, bahwa masalah itu dirumuskan secara pribadi oleh periset, tapi kalau dalam penelitian partisipatif, ya peneliti dan masyarakat itu sendiri sebagai peneliti bersama-sama merancang tadi apa masalahnya, apa metodenya, apa solusinya. Gitu. Jadi partisipasi aktif masyarakat. Yang kedua, penelitian partisipatif ini prinsipnya adalah kritis dan reflektif, mengungkap ketimpangan sosial. Contoh misalnya, dalam riset partisipatif di daerah pertambangan, ya sebetulnya contohnya bisa juga tentang sampah tadi. Jadi melibatkan masyarakat lokal untuk menelaah bagaimana kebijakan perusahaan merugikan mereka. Jadi ada sikap kritis, ya, sikap reflektif. Jadi melalui diskusi yang reflektif, warga menyadari bentuk ketimpangan antara perusahaan dan komunitas, serta menyusun strategi advokasi bersama. Ya. Ini ciri pemikiran Marxis kan sebetulnya salah satunya ini, kritis dan reflektif. Jadi bagaimana kesadaran kelas itu dibangun istilahnya. Kelas consciousness itu dibangun. Agar mereka menyadari ada problem-problem bersama. Gitu. Ada ketimpangan yang dihadapi bersama. Karena itulah bagaimana kemudian mereka menyusun strategi advokasi ya untuk merespon, untuk menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi bersama. Jadi ada prinsip masyarakat itu harus dibangun daya kritisnya, ya, daya reflektifnya untuk bisa memahami ketimpangan sosial. Yang prinsip ketiga adalah transformasi sosial. Jadi penelitian partisipatif ini bukan sekedar tadi mencari pengetahuan, ya, tapi bagaimana menciptakan transformasi sosial. Ya. Jadi selain tadi mereka partisipatif juga kritis, ya, maka penelitian partisipatif juga berusaha memberdayakan, ya, memberdayakan mereka agar mampu mengatasi masalah secara bersama. Contoh di sini misalnya tentang pemberdayaan perempuan pesisir, ya. Maka tidak hanya berhenti pada laporan ilmiah, gitu, tapi juga berlanjut dengan pembentukan koperasi perempuan misalnya untuk mengelola hasil laut. Penelitian menjadi langkah menuju perubahan sosial yang nyata. Jadi riset ini tidak berhenti pada ditemukannya, ya, pengetahuan-pengetahuan baru sebagai sebuah kontribusi ilmiah, gitu.
tapi juga bagaimana memecahkan atau menciptakan sebuah transformasi sosial yang nyata dalam bentuk bagaimana masyarakat itu terberdayakan. Nah, yang keempat adalah kolaborasi horizontal antara peneliti dan masyarakat. Jadi dalam riset partisipatoris itu harus ada kolaborasi yang sejajar sifatnya, ya, bukan kolaborasi yang sifatnya vertikal, gitu ya, di mana peneliti menjadi elit ya yang menentukan segalanya. Tapi ada kolaborasi yang setara ya antara peneliti dan masyarakat. Misalnya di sini dicontohkan dalam riset ketahanan pangan desa misalnya. Peneliti dan petani bekerja sebagai tim yang setara, tim yang sejajar. Petani menyumbang pengetahuan lokal tentang bibit ya, dan musim tanam, sementara peneliti membantu dalam analisis data dan dokumentasi hasil. Ya. Sehingga tidak ada hierarki antara peneliti ahli dan informan. Saya beberapa waktu lalu menyusun proposal riset tentang masyarakat Kasepuhan, Cipta Gelar gitu ya di Sukabumi Selatan, daerah Pelabuhan Ratu Cisolok gitu ya. Yang sangat terkenal dengan apa indigenous knowledge-nya, dengan pengetahuan indigenous-nya, pengetahuan lokalnya atau yang disebut dengan kearifan lokal. Jadi bagaimana mereka mampu mengembangkan atau mempertahankan bibit-bibit unggul padi yang sekitar ada berapa varietas gitu ya, yang bertahan bertahun-tahun yang diturunkan dari nenek moyang mereka sampai sekarang masih ada. Gitu. Mereka tidak menyerap teknologi modern ya untuk sistem tanam itu. Nah ini menjadi indigenous knowledge yang harus diperkenalkan gitu, bahwa dalam konteks lokal ada pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa untuk mengatasi problem ketahanan pangan ini. Gitu. Nah, peneliti tugasnya di sini yaitu tadi bagaimana memfasilitasi, bagaimana memberikan penguatan terhadap kearifan lokal ini. Ya, kearifan lokal dalam konteks bagaimana masyarakat membangun sistem, membangun teknologi yang disesuaikan dengan karakteristik lokalnya, dan itu sekarang menjadi isu-isu yang mulai disorot. Jadi tidak ada hubungan yang tadi sifatnya struktural vertikal, tapi hubungan antara peneliti itu sifatnya adalah kolaborasi horizontal. Jadi antara peneliti dan informan yang saling memerlukan. Di satu sisi peneliti tentu saja membutuhkan pengetahuan-pengetahuan baru, ya, bagaimana menganalisis tadi sebuah realitas sosial yang ada di dalam masyarakat, dan di sisi lain masyarakat membutuhkan tadi bantuan-bantuan dari peneliti untuk bisa mengembangkan lebih jauh ya tentang pengetahuan lokal yang mereka bangun dari waktu ke waktu. Yang kelima adalah prinsip emansipatoris, ya, yaitu prinsip membebaskan masyarakat dari ketertindasan struktural. Ya. Contoh misalnya penelitian bersama buruh pabrik perempuan mengidentifikasi praktek diskriminasi dalam upah dan jam kerja. Saya kira ini isu-isu yang memang sangat sentral ya di era industrialisasi saat ini. Bagaimana saya melihat gitu di berbagai wilayah industri ya, kawasan-kawasan berikat gitu, apakah di industri tekstil ya, di industri macam-macam lah, manufaktur, pelibatan pekerja perempuan itu luar biasa karena dinilai perempuan itu tidak banyak protes, perempuan itu menerima gitu, sehingga secara tidak sadar mereka mengalami eksploitasi. Nah karena itulah riset-riset dilakukan ya bersama mereka untuk mengidentifikasi bagaimana praktek diskriminatif terjadi dalam upah misalnya dan dalam jam kerja. Dalam hal ini melalui proses riset para buruh membentuk kelompok advokasi untuk menuntut haknya secara kolektif. Jadi riset menjadi alat
pembebasan dari ketidakadilan struktural. Jadi bukan sekedar tuntutan-tuntutan kemanusiaan. Seringkali kalau sekedar gerakan-gerakan buruh itu didasarkan pada tuntutan kemanusiaan atau nilai-nilai moralitas, dianggap menjadikan menggunakan alat atas nama moral untuk melawan kekuasaan. Tapi dibutuhkan basis data, dibutuhkan riset. Jadi riset itu menjadi sebagai alat bukti ya untuk membebaskan mereka dari praktek-praktek ketidakadilan struktural ini. Oke, yang keenam adalah berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan sosial. Jadi riset partisipatorif ini sekali lagi bukan hanya sekedar riset untuk menemukan pengetahuan baru, sekedar riset untuk memberikan berkontribusi pada kebijakan, ya. Tapi jauh lebih daripada itu, orientasinya adalah pada bagaimana ada keberlanjutan dalam upaya membebaskan mereka, ya, dalam upaya memberikan power, makanya istilahnya empowerment, gitu. Community empowerment, dan juga terciptanya keadilan sosial. Jadi riset partisipasi misalnya tentang konservasi hutan adat ya dilakukan dengan melibatkan masyarakat adat untuk menjaga sumber daya alam sekaligus memperjuangkan hak atas tanah mereka, gitu ya. Karena seringkali mereka dijadikan sekedar alat atas nama konservasi hutan, atas nama melestarikan sumber daya alam, akan tetapi mereka tidak diberikan alternatif-alternatif untuk memperjuangkan hak ya atas tanah mereka. Mereka tanahnya dirampas atas nama tadi kepentingan negara, tapi mereka tidak diberikan hak untuk memberikan keberlanjutan hidup mereka. Maka penelitian partisipatif ini harus memberikan sebuah jawaban bahwa program dari penelitian ini ya yang dihasilkan tidak hanya untuk melindungi lingkungan semata, tapi juga bagaimana memperkuat keadilan sosial antar generasi. Ini yang harus dijadikan solusi-solusi penting di atas nama tadi kepentingan negara, tapi di sisi lain mengorbankan kepentingan mereka. Sehingga negara itu dianggap oleh Marx sebagai suprastruktur, dianggap agama dianggap sebagai obat bius gitu, opium gitu, the religion of opium, karena tentu saja pandangan ini berangkat dari praktek di Eropa pada saat itu ya, di mana para gerejawan gitu ya, para rohaniawan justru menjadi alat kekuasaan untuk menenangkan ya umatnya agar sabar ya. Jika mereka meminta pipi kirimu, menampar pipi kirimu, diberikan pipi kananmu. Jika mereka meminta bajumu, berikan jubahmu. Jadi dianggap agama itu sebagai opium gitu, untuk meredam mereka dari upaya untuk protes. Nah, karena itulah maka penelitian partisipatif ini lahir untuk bagaimana menciptakan tadi keadilan ya antara kepentingan-kepentingan negara tentu saja dengan kepentingan masyarakat ya yang sudah mengabdikan dirinya diatur oleh negara. Nah, itu prinsip-prinsip utama dari penelitian partisipatif. Nah, kemudian ciri metodologinya seperti apa gitu. Nah, maka ini juga tentu saja sangat penting gitu. Bagaimana metodologi partisipatif ini menjadi cara kerja kita ya untuk menuntun langkah-langkah penelitian kita. Selain tadi prinsip-prinsip utama yang harus diperhatikan. Pertama, ciri metodologis dari partisipatif ini adalah dialogis, kontekstual, fleksibel. Ya. Kemudian menggunakan metode campuran, tadi mixed method. Ketiga, menggunakan observasi partisipan. Nanti kita jelaskan semuanya. Keempat, menggunakan FGD, ya. Focus Group Discussion. Terus ada juga wawancara mendalam, ada social mapping,
mapping, dan ada transect gitu ya. Dan nanti tentu langkah-langkah metodologis ini harus dipahami ya dengan baik bagaimana penerapannya. Oke. Nah, nanti penerapannya kita lihat setelah kita perbandingkan dengan metode konvensional gitu ya. Nah, dalam metode konvensional ya, dibandingkan dengan metode riset partisipatif, ada beberapa aspek yang penting diketahui oleh kita. Pertama dari posisi peneliti tadi ya. Dalam riset konvensional, peneliti itu sebagai subjek yang netral. Jadi kita para ilmuwan ya seperti saya yang bekerja di Menara Gading di kampus gitu ya, seringkali terlibat dalam penelitian-penelitian yang berusaha menemukan pengetahuan-pengetahuan yang melihat realitas sosial itu secara netral, non etis, beri value gitu ya, subjek yang netral. Nah, sementara dalam riset partisipatori, fasilitator itu peneliti itu sebagai fasilitator gitu ya, dan menjadi bagian dari komunitas. Kalau dalam penelitian survei misalnya, penelitian positivisme, peneliti itu tidak mesti turun ke lapangan gitu, apalagi survei gitu ya. Cukup dengan kuesionernya yang kemudian disebarkan, mungkin kalau sekarang lewat Google Form gitu, atau disebarkan oleh petugas surveyor gitu. Sementara penelitinya tinggal aja di kampus gitu ya. Kenapa? Karena tujuannya bukan untuk mengenali masyarakat dengan keunikannya, hanya sekedar mengumpulkan data yang dibutuhkan gitu. Makanya dia menjadi subjek yang netral untuk menemukan fakta apa adanya. Tapi dalam riset partisipatori, peneliti itu menjadi fasilitator dan menjadi bagian dari komunitas. Jadi harus terlibat, harus turun ke lapangan, melihat, mengamati, berinteraksi, ya, mendengarkan apa yang terjadi dalam masyarakat. Nah, dilihat dari tujuannya, kalau riset konvensional, tujuannya adalah mencari kebenaran ilmiah, gitu ya. Mencari kebenaran ilmiah bukan untuk tadi menemukan hal-hal yang sifatnya kasuistik ataupun hal-hal yang unik, tapi bagaimana menemukan apa informasi yang bisa diberlakukan secara general. Tujuannya adalah untuk mengeneralisasi temuan-temuan yang ada di lapangan. Jadi semata-mata mencari kebenaran ilmiah. Maka dalam penelitian riset partisipatori, ya, tujuannya justru untuk menciptakan transformasi sosial dan pemberdayaan. Nah, dilihat dari sumber pengetahuannya, riset konvensional itu sifatnya akademik. Jadi semata-mata untuk tujuan akademik, ya. Tujuan pengembangan lembaga penelitian itu sendiri ataupun kampus. Tapi kalau dalam riset partisipatori, tujuannya adalah untuk menciptakan pengetahuan lokal, ya. Untuk menciptakan pengetahuan dan sekaligus juga mempromosikan pengalaman-pengalaman unik dari warganya gitu. Ya seperti saya contohkan tadi di beberapa penelitian tentang kearifan lokal itu ternyata menghasilkan sekarang ini pengetahuan-pengetahuan alternatif ya untuk menjadi berkontestasi dengan pengetahuan-pengetahuan yang dianggap pengetahuan global gitu, dalam banyak hal gitu. Dan dengan mengabaikan tadi aspek-aspek kekuatan-kekuatan lokal. Jadi penelitian ini harus menunjukkan bahwa ada pengetahuan lokal yang luar biasa, ya, yang bukan sekedar dia berdiri sebagai sebuah ilmu, gitu, pengetahuan semata, tapi juga ada solusi-solusi yang sudah dicontohkan dari kehidupan mereka bagaimana mengatasi problem-problem sosial. Jadi menghasilkan pengetahuan lokal dan pengalaman warga dalam mengatasi masalah sosial. Nah, kemudian dalam riset konvensional, metodologinya itu terstruktur, formal, jadi bagaimana misalnya dalam kuantitatif
yang sifatnya deduktif gitu, ada teori, ada hipotesis gitu kan, ada pengujian hipotesis, generalisasi, uji statistik, itu sangat terstruktur, sangat rigid, sangat formal. Maka dalam riset partisipatori sifatnya siklus yang sifatnya reflektif dan kolaboratif. Artinya dari mulai bagaimana rumusan masalah ya sampai pada metodologinya itu sifatnya fleksibel. Sifatnya reflektif yang terus membutuhkan diskusi ya, membutuhkan negosiasi ya, membutuhkan kolaborasi bagaimana agar tujuan yang terpenting dari riset itu betul-betul tercapai, yaitu terciptanya sebuah perubahan sosial, ya, terciptanya sebuah transformasi sosial, sehingga metodologinya itu sangat bersifat siklus reflektif dan kolaboratif, tidak rigid, tidak terstruktur, tapi fleksibel. Nah, hasilnya tentu riset konvensional itu adalah pengetahuan ilmiah, ya. Sementara riset partisipatory adalah pengetahuan dan aksi sosial. Jadi bukan sekedar pengetahuan, tapi ada aksi sosial yang dilakukan untuk menciptakan perubahan-perubahan sosial. Nah, etika penelitian, ya, dalam penelitian itu tetap saja meskipun ada etika dalam riset konvensional, tapi informan ataupun sampel itu diperlakukan hanya sebagai objek ya, yang diminta persetujuannya ya, yang harus dirahasiakan identitasnya, anonimitas gitu ya. Tapi kalau dalam riset partisipatori, partisipan itu adalah sebagai rekan sejawat yang sama-sama membangun riset dari awal sampai akhir. Nah, ini kalau kita bandingkan bagaimana antara riset konvensional dengan riset partisipatori. Oke, nah tadi saya janjikan bagaimana contoh ya dari penerapan metode ciri-ciri metodologisnya, termasuk prinsip-prinsip penelitian partisipatif yang harus kita ketahui. Misalnya sebagai contoh, ya, judulnya adalah penguatan ketahanan pangan melalui pertanian organik ya, berbasis komunitas di Desa Sukamaju, Kabupaten Sleman. Ini sebuah penelitian yang dilakukan terkait dengan itu. Ini sebagai contoh aja yang bisa kita terapkan misalnya dalam isu-isu yang lain ya di tempat di mana kita berada. Jadi tentu saja judul ini muncul bukan ditentukan dari awal gitu ya. Ya, tapi ini menjadi sebuah judul yang ditemukan hasil negosiasi, hasil diskusi, hasil identifikasi bersama gitu ya, yang dihadapi oleh komunitas pertanian organik gitu ya, yang berbasis komunitas gitu. Jadi mereka bagaimana mendiskusikan untuk melakukan sebuah program penting dalam rangka penguatan ketahanan pangan melalui ini. Itu hasil diskusi, muncullah ini. Penguatan ketahanan pangan melalui pertanian organik berbasis komunitas di Desa Sukamaju. Tentu ini muncul karena tadi ada problem-problem yang dihadapi oleh mereka berkaitan dengan keberlanjutan pangan gitu ya. Sehingga ide ini muncul. Nah, ada deskripsi singkat di sini berkaitan dengan judul itu, bahwa penelitian ini dilakukan bersama kelompok tani Tunas Harapan di Desa Sukamaju ya, yang mengalami penurunan hasil panen akibat penggunaan pupuk kimia jangka panjang. Ini problem utamanya gitu ya. Jadi bagaimana kemudian para peneliti dan warga berkolaborasi mencari alternatif pertanian organik ya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Jadi bermula dari isu ini sehingga muncul dari judul ini. Jadi judul ini hasil dari identifikasi masalah yang terjadi dalam kehidupan mereka yang kemudian didiskusikan bersama-sama untuk menghasilkan satu gagasan penting yang dijadikan judul penelitian. Ini proses awal menyusun judul pun ya didiskusikan itu bersama-sama. Oke. Nah, kemudian ciri metodologi tadi yang diterapkan ya. Yang tadi pertama adalah
dalam metodologi penelitian partisipatif ini, pertama adalah dialogis dan kontekstual. Ya. Jadi peneliti memulai kegiatan dengan masyarakat, ya, di mana isu tadi diangkat dengan cara dialog, ya, melakukan dialog dengan warga untuk memahami pengalaman, nilai, dan masalah yang nyata yang dihadapi oleh para petani. Jadi ada proses dialogis, ya. Jadi proses dialogis itu berlangsung tadi dalam rangka untuk menemukan gagasan-gagasan penting, menemukan tadi, mengidentifikasi masalah, ya. Jadi ada proses dialogis, ya. Kemudian permasalahan ditetapkan dari hasil dialog tadi, ya, secara bersama berdasarkan konteks lokal. Jadi lokal itu menjadi dasar utama dalam membangun, mengidentifikasi. Jadi bukan melihat dalam konteks tadi keumuman, tapi melihat karakteristik yang khas, keunikan yang khas yang dihadapi oleh masyarakat dalam konteks lokal. Ya. Bukan ditentukan sepihak oleh peneliti yang membawa teori, yang membawa pengalaman-pengalaman di luar misalnya. Itu bukan tidak boleh, akan tetapi tentu apakah teori, pengetahuan, informasi yang dibawa dari luar itu sesuai nggak dengan konteks sosial, ya, yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi intinya adalah bagaimana permasalahan itu ditetapkan bersama-sama dalam konteks lokal. Ya. Yang ke betul, di contoh-contoh di sini yang penting itu untuk bisa memberikan pemahaman lebih aplikatif gitu ya. Misalnya warga menilai penurunan kesuburan tanah sebagai masalah utama, bukan sekedar rendahnya produksi. Gitu ya. Jadi tentu pendapat ini ya berangkat dari pengalaman mereka para petani gitu ya. Mungkin karena sudah dengan melakukan pemupukan, menerapkan program-program yang ada, program nasional, tapi ternyata uh, hasil panennya atau produksinya rendah, sehingga mereka menilai, berpendapat dari pengalaman itu ini ada persoalan penurunan kesuburan tanah. Tentu ini menjadi problem yang harus diteliti lebih jauh gitu ya. Jadi hasil diskusi itu sampai pada kesimpulan itu. Nah, ini yang membutuhkan penelitian yang melibatkan laboratorium dan sebagainya untuk membantu pandangan-pandangan tadi sebagai bukti atau sebagai kebenaran yang bisa diakui bersama-sama. Jadi ada proses dialogis ya di antara mereka dalam menentukan permasalahan. Oke, yang kemudian sifatnya fleksibel dalam metodologi partisipatorif itu. Tahapan riset tadi tidak kaku sebagaimana yang dilakukan dalam penelitian konvensional. Jadi peneliti menyesuaikan dengan dinamika lapangan ya, dalam segala hal ya, terutama misalnya dalam bagaimana pengumpulan data katakanlah. Ketika ditemukan hambatan cuaca dan jadwal panen, maka jadwal pengumpulan data seperti FGD, observasi, itu diubah sesuai kesiapan warga. Ya. Jadi tidak kaku gitu. Kapan harus FGD, kapan wawancara mendalam, kapan melakukan pengumpulan data lapangan, itu sangat disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Jadi sifatnya sangat sangat fleksibel. Jadi tahapan riset itu tidak mesti A, B, C, D, E, F-nya itu betul-betul runut gitu. Bisa saja tadi siklus ya, siklus atau bisa sifatnya zigzag gitu, dari tahapan satu masuk dulu ke tahapan yang ketiga atau kelima, itu disesuaikan dengan kondisi ya, tidak harus berurutan secara formal gitu. Jadi metode pengumpulan data itu berkembang sesuai kebutuhan, termasuk misalnya dalam hal menentukan pelatihan ya, untuk membuat pupuk organik dan sebagainya gitu. Itu bagian-bagian yang harus dilalui tidak secara kaku, tapi fleksibel melihat kondisi sosial mereka. Oke.
Nah, ketiga tadi menggunakan metode campuran, mixed method. Jadi metode yang digunakan dalam penelitian riset partisipatif itu menggunakan berbagai teknik pengumpulan data ya, yang beragam. Ya, tidak harus satu cara pengumpulan data sebagaimana dalam survei gitu kan. Pengumpulan data itu yang utama adalah lewat instrumen yang namanya kuesioner. Kalaupun ada wawancara sifatnya hanya untuk mengkonfirmasi apa yang didapatkan lewat kuesioner. Tapi kalau dalam penelitian partisipatif mencampurkan ya sebagian besar atau semua metode pengumpulan data yang mungkin. Misalnya yang terutama adalah observasi partisipat. Sekali lagi bahwa dalam penelitian partisipatif, peneliti itu adalah instrumen utamanya. Ya, dia sebagai alat pengumpulan data yang paling utama itu adalah peneliti. Jadi bukan kuesioner, ya, tapi peneliti adalah instrumen pengumpulan data. Jadi peneliti ikut dalam kegiatan menanam, panen, membuat pupuk organik misalnya, bukan hanya sekedar wawancara. Ya, jadi terlibat dalam seluruh cara bagaimana agar data itu betul-betul secara lengkap bisa dikumpulkan. Oleh karena itu dia tidak hanya melihat, dia mendengar, dia menggali informasi wawancara, dia terlibat dalam kegiatan sehingga bisa melakukan cross check, melakukan triangulasi gitu, lewat kegiatan yang melibatkan dia dalam berbagai rangkaian kegiatan di dalam masyarakat. Ya. Jadi dia adalah instrumen utama dalam penelitian. Jadi bagaimana mungkin data bisa didapatkan kalau dia ada di rumah gitu. Jadi penelitian itu alat itu sendiri, alat pengumpul data itu sendiri. Makanya kalau dalam penelitian-penelitian sosial seperti antropologi, peneliti bisa di lapangan itu berbulan-bulan, ya, untuk bukan sekedar mewawancara, tapi juga mendengarkan, melihat, melakukan refleksi gitu ya, membaca dokumen dan sebagainya, melakukan aktivitas dengan masyarakat sehingga bisa menemukan data yang kaya gitu dari keterlibatan dia di lapangan. Nah, kemudian juga untuk menghindari, mengantisipasi ada bias subjektif gitu ya, maka dibutuhkan juga FGD, ya, fokus group discussion. Jadi dilakukan untuk menggali persepsi warga terhadap ya tadi contohnya karena pertanian organik ya dan peluang pasarnya seperti apa. Maka ada diskusi bagaimana warga dilibatkan untuk digali persepsi mereka tentang keberlanjutan kemungkinan pertanian organik ini dan bagaimana juga peluang pasarnya itu dibicarakan bersama ya antar seluruh stakeholder yang terlibat ataupun menjadi bagian dari kegiatan ini. Nah, kemudian juga wawancara mendalam, in-depth interview. Jadi dipilih informan-informan tertentu ya yang merepresentasikan konteks permasalahan, bukan merepresentasikan populasi karena penelitian itu tidak berbasis populasi, tapi berbasis masalah. Oleh karena itulah informan itu dipilih adalah mereka-mereka yang merepresentasikan dari masalah itu sendiri. Misalnya kelompok taninya, aparat desa yang juga terkait dengan kegiatan itu, kaum perempuan yang terlibat juga dengan pertanian itu, untuk bisa memahami peran gendernya misalnya. Jadi seluruh stakeholder, para pemangku kepentingan gitu, dari kegiatan itu menjadi informan untuk digali informasinya secara mendalam. Jadi wawancara mendalam itu bukan wawancara yang sifatnya sebentar dengan panduan wawancara yang terstruktur, tapi wawancara-wawancara yang sifatnya itu pertanyaan masalah itu dimunculkan gitu ya dalam saat wawancara itu dengan tetap pada inti persoalannya tadi pada tentang
membangun ketahanan pangan ya dengan mengembangkan pertanian organik tadi. Jadi inti masalahnya itu. Jadi apa informasinya, pertanyaan yang mau dikaji, ya pertanyaan bisa muncul saat wawancara itu berlangsung, ya, yang berbicara seputar itu. Jadi ada probing di situ. Probing itu ketika si informan memberikan jawaban yang perlu penggalian lagi. Jadi ditegaskan, diyakinkan. Itu dalam wawancara mendalam, ya. Beda dengan penelitian konvensional tadi. Sehingga memang ada kesulitan tentu ya dalam nanti bagaimana kita menganalisis, karena wawancara-wawancara itu harus ditranskrip dan sebagainya. Tapi ada sebuah cara bagaimana tadi agar memang penelitian itu berbasis pada kebutuhan dan realitas masyarakat gitu. Maka pendekatan-pendekatan ini menjadi penting. Nah, kemudian dilakukan pemetaan sosial, social mapping gitu. Wawancara sudah, group discussion sudah, observasi terlibat kita juga iya. Kemudian juga diperkuat dengan social mapping, ya pemetaan sosial. Jadi ini juga melibatkan warga, dibuat bersama mereka untuk memetakan lahan, pertaniannya, terus sumber airnya, dan wilayah kritis yang tanah yang tandus itu dipetakan. Pokoknya semua aspek-aspek potensi-potensi masalah-masalah ya yang mendukung maupun menghambat terhadap program tadi. Perlu pemetaan. Maka itu harus dipetakan. Dan juga diperkuat dengan transek, transek desa. Transek itu adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama masyarakat untuk melakukan perjalanan, ya berjalan melintasi jalur pertanian gitu. Jadi apa yang dipetakan tadi dalam konsep, nah ini harus kemudian dibarengi dengan transek. Jadi berjalan bersama melintasi jalur pertanian dari lahan suburnya hingga lahan kritisnya, mencatat kondisi ekologis dan sosialnya. Jadi betul-betul bersama-sama turun ke lapangan untuk melihat dan mencatat, sehingga menghasilkan dengan transek tadi menggali pengetahuan lokal masyarakat tentang wilayah mereka, mengidentifikasi masalah dan potensi nyata di lapangan, ya, membangun kesadaran ekologis dan sosial berbasis pengalaman langsung. Nah, dari situlah maka bisa dibuat bersama-sama peta sosialnya tadi, hasil peta transek ya. Ini pemukiman, ini wilayah sawah irigasi, wilayah hutan rakyat, wilayah hutan lindung, ada sumber air. Apa potensi dan masalah yang ada sekitar ini? Masalah erosi kita identifikasi. Ya, ada potensinya apa? Lahan produktif, masalah kekeringan, masalah polusi, polisan, dan ya, itu adalah hasil-hasil dari pemetaan sosial tadi melalui transek tadi, yang menghasilkan peta, peta hasil transek, peta masalah, peta potensi. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang metode yang perlu dilakukan dalam penelitian. Tentu ini bisa diaplikasikan dalam isu-isu yang lain, tapi kurang lebih ya sebagai suatu contoh kecil ya, bagaimana tadi metodologi itu diterapkan di dalam penelitian partisipatif. Oke. Nah, dari hasil bagaimana tadi data apa masalah diidentifikasi dengan seluruh langkah-langkah perencanaan dan sebagainya, dan melalui metode tadi bagaimana data dikumpulkan, maka hasil sementara dari kegiatan itu pertama terbentuk kelompok belajar organik yang secara kolektif menerapkan praktik pertanian ramah lingkungan. Ini kasus yang sudah diterapkan ya tadi dalam contoh di Sleman. Kemudian warga meningkatkan kesadaran kritis terhadap dampak bahan kimia. Nah, jadi penelitian ini menghasilkan rencana aksi nyata berupa pembuatan kompos kolektif dan pasar tani lokal. Ini hasil sementara dari riset tadi ya.
sebagai sebuah contoh gitu ya, bagaimana penelitian ini bukan hanya sekedar melahir atau menghasilkan pengetahuan, tapi juga menghasilkan perubahan sosial, menghasilkan aksi ya dari sebuah kegiatan penelitian. Jadi bukan berhenti pada teori, berhenti pada pengetahuan baru, tapi juga menghasilkan tindakan-tindakan sosial ataupun perubahan-perubahan sosial. Nah, pada akhirnya nilai utama dari riset partisipasi ini adalah bahwa penelitian ini tidak hanya menghasilkan data, tetapi proses pembelajaran sosial, transformasi sikap, dan penguatan kemandirian komunitas. Nah, ini sebuah gambaran pengantar ya. Jadi intinya penelitian partisipatif ini adalah penelitian yang tujuannya bagaimana memberdayakan masyarakat, bagaimana menciptakan perubahan sosial. Karena itulah dibutuhkan sebuah cara-cara yang menjadikan masyarakat bukan sekedar objek dari penelitian, akan tetapi masyarakat sebagai subjek yang berpartisipasi secara aktif dari mulai bagaimana masalah itu diformulasi sampai pada hasil yang diharapkan dari penelitian. Baik, saya kira ini sebagai pengantar ya, yang selanjutnya saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mendiskusikan hal-hal yang barangkali belum dipahami atau membutuhkan penguatan-penguatan, karena apa yang saya sampaikan, saya yakin Bapak Ibu juga sudah punya pengalaman tentang dan pengetahuan tentang masalah penelitian partisipatif hari ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Profesor Aris. Di monitor ada Pak Ramlan Nawawi. Silakan Pak Ramlan untuk menanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator, terima kasih Pak Prof. Aris Munandar yang untuk kesekian kalinya memberikan kami ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi bangsa dan negara. Ada beberapa pertanyaan saya kalau diizinkan. Pertama mengenai penelitian partisipatori atau penelitian partisipatif. Ini sejalan mungkin dengan pertanyaan saya pada section sebelumnya tentang politik lingkungan, Pak. Iya. Yang dibawakan oleh Profesor Dr. Herman Hidayat, sorry. Pertanyaan saya begini, Pak. Bagaimana sebuah riset partisipatif atau partisipatori bisa dilakukan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat atau komunitas sebagai subjek jika undang-undang, saya ambil contoh undang-undang Minerba yang tadi saya singgung pada presentasi Pak mengenai politik lingkungan tadi. Jika undang-undang Minerba memberi ancaman yang mengancam sanksi-sanksi pidana bagi masyarakat yang menghalangi atau mengganggu aktivitas pertambangan yang dapat digunakan untuk mengintimidasi dan mengkriminalisasi masyarakat yang menolak aktivitas pertambangan. Kan ini kan hasil riset ini nanti kan ujung-ujungnya adalah sebuah penolakan yang justru akan saya melihat itu tuh menghasut, mengkoordinir masyarakat atau menghasut masyarakat untuk melakukan penelitian partisipatif yang ujung-ujungnya menimbulkan aksi sosial. Ya kan Pak, tadi kan hasilnya itu ada aksi sosial. Seperti kita ketahui, ada Undang-Undang Minerba pasal 162, ada pasal 90 Undang-Undang Minerba yang melemahkan kewajiban perusahaan tambang dalam melakukan reklamasi dan pasca tambang. Dan penelitian lainnya yang mengabaikan hak-hak masyarakat lokal. Apakah kegiatan riset penelitian partisipatif ini bisa dikriminalisasi, Pak? Dan bagaimana menghindarinya? Kalau bisa, bagaimana kita menghindarinya? Supaya masyarakat yang tidak terlalu paham tentang hukum-hukum ini di daerah ini bisa aman, Pak. Tapi tetap kita bisa men-trigger mereka agar ada daya kritis pada masyarakat terhadap kerusakan akibat aktivitas lingkungan, aktivitas pertambangan atau kehutanan yang merusak lingkungan di daerahnya. Nah, ini sudah bukan barang
Banyak sekali ini Pak. Sebenarnya Mhm. pelajaran yang Bapak berikan ini sangat-sangat berguna bagi kami yang punya perhatian terhadap lingkungan. Yang kedua Pak, tentang pertanian organik. Saya pernah melakukan beberapa penelitian, bukan penelitian ya, mengajak masyarakat menggunakan jerami dan sebagainya untuk menggunakan menjadi kompos, kemudian dirubah menjadi organik ataupun organik cair. Nah, pada riset kualitas sebuah pupuk organik cair Pak ya, apakah metode pengumpulan data dilakukan di musim setelah musim hujan? Karena kalau musim hujan pasti pupuk cair itu tidak efektif. Apalagi pada daerah yang curah hujannya cukup tinggi. Nah, bagaimana kalau sebuah daerah ingin melakukan penelitian tentang pupuk cair ini, tapi musimnya seperti sekarang ini kan kita tidak bisa mendeteksi Pak kapan hujan, kapan pada saat diterapkan pupuk cair itu tiba-tiba hujan dan sebagainya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab apa bagaimana? Langsung aja dijawab Pak Aris. Baik, Silakan. baik, baik. Terima kasih Pak Ramlan yang sudah berbagi ya dengan kita semua, terlebih khusus dengan saya, karena tentu saja pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam konteks kehidupan masyarakat kita, khususnya tadi masalah lingkungan lah, seperti Undang-Undang Minerba tadi ya, bahwa praktek-praktek pertambangan yang merusak lingkungan dan juga mengambil hak-hak rakyat misalnya. Itu sudah terjadi di mana-mana gitu. Saat ini yang dalam beberapa hal mungkin menimbulkan reaksi protes ataupun demonstrasi yang tapi tidak memberikan hasil yang optimal. Yang terjadi adalah mungkin kriminalisasi gitu kan. Di mana orang-orang yang kritis bahkan menjadi tertuduh sebagai orang-orang yang melawan terhadap kepentingan-kepentingan negara. Itu yang sering kita dengar. Tapi tentu saja sebuah riset ini adalah sebuah cara yang paling elegan, gitu, paling atau alternatif yang dianggap lebih memberikan bukti ya penguatan tentang pentingnya bagaimana pelibatan masyarakat ya termasuk memperhatikan hak-hak rakyat ya dalam konteks keberadaan tadi misalnya pertambangan-pertambangan yang seringkali merugikan. Nah, karena itulah dibutuhkan pendekatan-pendekatan yang berbasis riset gitu ya sebagai cara meskipun hasilnya tidak selalu memberikan sebuah solusi yang dianggap selalu menguntungkan, tapi paling tidak upaya-upaya itu kita lakukan bukan sebagai sebuah gerakan moral semata tadi, bahwa hak rakyat punya hak ya dalam konteks nilai-nilai keadilan, dalam konteks-konteks tadi kemanusiaan, tapi memperjuangkan hak-hak keadilan, memperjuangkan hak-hak kemanusiaan itu dibutuhkan tadi dasar data riset yang penting. Nah, karena itulah para aktivis ya yang mereka juga harus bekerja sama ya. Ya tentu diupayakan harus melibatkan pihak perusahaan juga gitu dalam riset-riset semacam ini untuk memberikan sebuah kesadaran kepada mereka dampak-dampak dari operasi lingkungan yang mereka lakukan. Jadi sedapat mungkin memang riset ini basisnya tetap komunitas, akan tetapi juga membutuhkan keterlibatan perusahaan. Saya tahun berapa ya dengan teman-teman di LIPI itu meneliti hal yang semacam ini gitu pada perusahaan-perusahaan swasta yang beroperasi dalam lingkungan masyarakat. Bahkan dibiayai gitu oleh perusahaan itu untuk melihat bagaimana dampak-dampak lingkungan dan apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan itu tadi untuk bisa memberikan kompensasi ataupun bahkan melakukan dengan dana CSR-nya tadi pemberdayaan pada masyarakat yang mengalami dampak lingkungan dari operasi itu. Jadi memang dibutuhkan sebuah kolaborasi yang sifatnya bukan dalam bentuk tadi perlawanan yang mengesankan itu sebagai sebuah
bentuk pembangkangan gitu ya. Karena tetap kita membutuhkan pendekatan-pendekatan yang elegan, yang kolaboratif tadi. Ya, terlepas hasilnya nanti seperti apa. Jadi ada upaya di satu sisi tadi kita harus secara berbasis tadi pada kekuatan data menunjukkan ya pada perusahaan ya dampak-dampak yang mereka lakukan ya terhadap aktivitas sosial ekonomi masyarakatnya. Jadi perlu data itu. Dan di sisi lain masyarakat yang mengalami dampak juga bersama-sama memformulasikan, merumuskan tadi problem-problem yang muncul yang tentu saja tidak dengan cara semacam provokatif ya untuk menyalahkan atau menduduh tadi pihak pengusaha sebagai sebab dari sebuah masalah sebuah persoalan yang mereka hadapi. Tapi bagaimana ada semacam advokasi ya. Advokasi ataupun bridging yang menjembatani ya kepentingan-kepentingan kolektif masyarakat juga dengan kepentingan keberlanjutan lingkungan. Artinya undang-undang yang ada pada negara yang melindungi tadi menjamin ya tentang eksploitasi alam lah semacam itu. Tapi di sisi lain juga berangkat tentu dari konsep-konsep yang secara intelektual harus kita sodorkan juga, misalnya tentang pentingnya sustainable development goals misalnya, bagaimana tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan yang intinya bahwa persoalan-persoalan lingkungan itu juga harus menjadi perhatian penting dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang mengeksploitasi alam. Jadi harus ada 3 dimensi penting yang dalam pembangunan itu yang intinya ada irisan yang harus diperhatikan antara social development, economic development, environment development yang harus selaras. Jadi dalam konteks penelitian itu harus dikemukakan. Jadi bukan provokatif tadi ya. Jadi ada advokasi lah yang memungkinkan hasil-hasil riset tadi gitu ya, di mana gagasan-gagasan penting masyarakat yang membutuhkan dukungan baik secara finansial maupun dalam konteks pengakuan yang memungkinkan kegiatan masyarakat itu menjadi faktor yang memberdayakan dan tidak mengganggu operasi lingkungan yang dilakukan tadi oleh perusahaan. Jadi ada kolaborasi yang harus dibangun, bukan dalam bentuk aksi-aksi yang dianggap merusak. Saya kira kalau hasil-hasil riset ya, basis riset yang kuat, kemudian kolaborasi yang melibatkan antara masyarakat dan ilmuwan tadi peneliti dan perusahaan itu dijalin dengan baik, meskipun tentu saja tidak akan pernah bisa menuntaskan problem yang lebih besar, tapi paling tidak dalam skala yang lebih jangka pendeknya, bagaimana kepentingan masyarakat di sisi lain yang seringkali termarginalisasikan memang. Bahkan hak-hak mereka itu dirampas gitu. Tapi kan seringkali bentuk-bentuk kekerasan atau demo itu tidak menjadi solusi terhadap upaya-upaya mengatasi semacam ini. Karena negara sendiri kalau istilah Karl Marx itu adalah negara kelas yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat tapi lebih berpihak pada kepentingan negara, pada kepentingan pengusaha. Karena itulah melawan perusahaan ini sekarang dianggap jadi melawan negara juga, itu problem yang sering kita hadapi gitu ya. Tapi tentu saja sekali lagi memang perlu advokasi ya, bagaimana kepentingan rakyat ya dengan kepentingan perusahaan itu bisa dinegosiasikan gitu, dinegosiasikan yang adalah hak-hak rakyat yang bisa dipenuhi. Ketika saya riset di perbatasan misalnya antara Indonesia dan Malaysia di Aruk yang sekarang sudah jadi pintu masuk dari Sambas ya Pontianak ke Biawak kemudian sampai ke Sarawak sana, itu tahun 2012 saya riset di sana. Itu sawit-sawit itu betul-betul udah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan swasta di mana bahkan mohon maaf ya pada akhirnya tentara gitu yang menjaga perbatasan atau bahkan ada badan intelijen negara yang ada di sana
justru menjadi bagian dari kepentingan perusahaan sawit gitu ya. Tapi bagaimana pada saat itu terjadi demo yang luar biasa, kekerasan gitu ya, sampai mengancam nyawa dari peristiwa itu karena rakyat punya hak yang tidak dipenuhi, yaitu sistem plasma itu yang harus memberikan berapa persen dari tanah untuk dikelola oleh rakyat itu tidak berjalan dengan baik gitu. Sebetulnya kan ini tadi membutuhkan sebuah riset-riset partisipatif ya yang bisa menjembatani tadi antara hak-hak perusahaan dengan hak-hak masyarakat gitu berupa advokasi. Jadi hasil penelitian ini tadi harus menghasilkan di satu sisi tadi memberdayakan, di sisi lain bagaimana pemberdayaan bisa tercapai, perlu langkah-langkah advokasi yang memungkinkan ada kolaborasi antara perusahaan dengan masyarakat. Teorinya semacam itu, meskipun tentu dalam aktivitas praktisnya ini juga menjadi persoalan yang tidak mudah ketika pihak perusahaan terlalu dominan dan terlalu serakah dalam tanda kutip untuk menguasai itu. Ya, seringkali kita dihadapkan pada problem-problem itu. Jadi penelitian partisipatif itu memang tidak semudah dalam konsep-konsepnya, tapi dalam prakteknya, jadi seringkali kita dihadapkan pada dominasi ataupun hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan, bagaimana program pemberdayaan ini berlangsung. Tapi dalam beberapa hal cukup banyak praktek pemberdayaan ini berhasil ya dengan membangun kolaborasi tadi dengan perusahaan. Yang kedua yang berkaitan dengan masalah pupuk organik tadi, memang sifat penelitian partisipatif yang fleksibel tadi gitu ya. Sehingga kadang tadi musim hujan mau menguji cobakan ini seperti apa gitu kan. Ini dibutuhkan tentu saja upaya-upaya untuk melakukan rekayasa dan sebagainya sehingga praktek-praktek percobaan itu bisa berlanjut. Saya kira ahli pertanian itu ya, ahli biologi mungkin lebih paham bagaimana merekayasa ini agar langkah-langkah bagaimanapun penelitian itu butuh waktu yang segera. Ya. Ketika mau uji coba kita dihadapkan pada perubahan iklim yang tidak memungkinkan itu bekerja, perlu rekayasa-rekayasa tertentu gitu bagaimana agar percobaan ini berlangsung itu. Mestinya dalam kebun percobaan yang tertutup misalnya semacam apa sehingga semua pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya eksperimen itu bisa berjalan dengan baik. Saya kira Bapak mungkin lebih punya pengalaman tentang ini gitu ya, bagaimana agar proses tidak terganggu. Yang intinya ada fleksibilitas sebetulnya. Fleksibilitas dalam uji coba, dalam pengumpulan data yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan, kondisi sosial, ya, kondisi masyarakatnya yang tidak selalu siap dengan tahapan-tahapan yang rigid gitu. Saya kira ini butuh pengalaman di lapangan. Para Melan mungkin punya banyak pengalaman tentang ini, ya sehingga proses pekerjaan ini bisa berjalan. Ya, yang pada intinya bagaimana tujuan akhir dari pemberdayaan itu harus tercapai. Jadi sebuah penelitian partisipatif yang bagus, tapi kalau tujuan akhirnya tidak tercapai, berarti kan gagal penelitian itu. Jadi bukan sekedar pengetahuan, tapi bagaimana ada transformasi, bagaimana ada pemberdayaan. Nah, pemberdayaan ini menjadi kata kuncinya. Gitu. Tapi sekali lagi, tujuan ini seringkali tidak mudah. Khususnya kalau kita dalam kegiatan penelitian ini berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang besar gitu ya, karena mengancam eksistensi mereka seperti tadi perusahaan tambang. Kan ini bukan pekerjaan mudah. Tapi dalam beberapa kegiatan lain yang tidak secara langsung berhadapan dengan kekuatan di luar aktivitas tadi, ya saya kira bukan hal yang mudah seperti tadi, bukan hal yang sulit seperti pengolahan sampah misalnya, atau tadi pemberdayaan ketahanan pangan yang dibutuhkan perhatian dari negara itu adalah bentuk bagaimana agar mereka memfasilitasi atau memberikan dukungan-dukungan program maupun dana itu aja. Tapi kalau berhadapan tadi dengan kekuatan perusahaan yang merasa terancam, tentu ini butuh
tadi kolaborasi, butuh advokasi, butuh bridging gitu ya, yang menjembatani antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan perusahaan. Saya kira begitu, Pak. Terima kasih. Silakan Pak Bambang. Masih di mute Pak Bambang. Baik. Saya punya dua pertanyaan, Prof. Yang pertama, Iya. bagaimana efektivitas pendekatan riset partisipatif dalam mendorong perubahan sosial nyata di tingkat komunitas lokal di Indonesia? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sejauh mana riset partisipatif dapat diintegrasikan dalam kebijakan publik, khususnya di bidang lingkungan dan pembangunan berkelanjutan? Demikian, Prof. Baik. Ya, pada prinsipnya yang namanya riset ya, penelitian itu bagaimanapun membutuhkan tentu pendekatan-pendekatan metodologis yang terukur ya, pendekatan-pendekatan metodologis yang memungkinkan permasalahan itu bisa atau bisa menghasilkan sebuah pengetahuan baru, di samping tentu pengetahuan praktis yang bisa memberikan solusi terhadap pemecahan problem-problem nyata ya, yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, karena itulah pendekatan penelitian partisipatoris ini gitu dalam konteks penelitian di Indonesia saat ini ya memang menjadi pendekatan alternatif yang penting gitu. Karena jangan pun di Indonesia lah, yang tentu dihadapkan ada problem-problem marginalisasi, problem-problem eksklusi. Jadi istilah-istilah yang muncul belakangan ini dalam konsep ilmu sosial itu eksklusi sosial ataupun sosial marginalisasi, diskriminasi dan sebagainya, itu kan problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat kita saat ini gitu, baik dalam konteks politik, konteks ekonomi tadi maupun konteks sosial. Ini menjadi problem isu serius yang dihadapi di mana-mana saat ini. Dan bahkan di negara maju sekalipun gitu, Pak Bambang, pernah atau negara yang lebih tetangga kita lah seperti Malaysia, tahun 2012-an 2013 ya, saya dengan Pak TB Masa waktu itu datang dari Malaysia untuk belajar tentang bagaimana sih konsep pemberdayaan di Indonesia. Mereka sampai bertanya-tanya, orang Indonesia ini meskipun secara ekonomi susah gitu ya, upah rendah, tapi mereka bisa bertahan hidup gitu. Mereka bisa tetap bertahan hidup gitu. Apa kuncinya? Sementara kami di Malaysia, negara itu sudah memfasilitasi terhadap pribumi misalnya, dengan menyediakan lahan, menyediakan fasilitas, tapi nggak berjalan gitu. Mereka nggak sangat tergantung tinggi pada pemerintah ya, dengan bantuan pemerintah. Sehingga perlu belajar bagaimana sih konsep pemberdayaan. Waktu itu saya kegiatan pemberdayaan belajar partisipatoris gitu. Partisipatoris ya, dengan orang Malaysia itu memfasilitasi mereka itu di Desa Situ Udik. Desa Situ Udik di Pemijahan ya, Cemplang Bogor tuh ke atas tuh. Iya, sekitar tahun 2013 berapa tuh. Bersama dari UKM, Universitas Kebangsaan Malaysia, membawa rombongannya. Karena Situ Udik tergantung dengan daerah yang cukup, desa yang terbaik lah waktu itu di Jawa Barat gitu, yang mampu membangun pemberdayaan komunitas sedemikian rupa gitu. Nah, ini sebagai contoh, ternyata negara yang maju sekalipun dihadapkan, yang lebih maju lah, termasuk di negara-negara yang sudah modern, pada ketergantungan yang tinggi dari warganya terhadap jaminan negara gitu. Apalagi di negara Skandinavia misalnya, from the cradle to the grave, bagaimana mereka dijamin dari mulai goyang sampai liang lahat gitu.
sehingga kemandiriannya itu rendah gitu, daya survivalnya itu rendah. Sementara di Indonesia terlalu survival gitu ya, karena mereka mengalami tadi praktek-praktek eksklusi itu terjadi di mana-mana. Nah, karena itulah membutuhkan metode pendekatan partisipatoris ya. Jadi bagaimana di tengah keterbatasan ekonomi, keterbatasan kekuasaan, tadi keterbatasan sosial, dibutuhkan pendekatan-pendekatan yang memungkinkan ya, di satu sisi tadi secara metodologi ya, ada data yang cukup mendukung terhadap ya, karena data itu dibutuhkan lewat riset gitu. Tapi riset yang melibatkan perspektif mereka. Jadi penelitian berdasarkan perspektif dari bawah, ya, perspektif dari masyarakat, bukan perspektif dari kacamata peneliti. Karena yang paling tahu dengan problem yang sesungguhnya adalah masyarakat itu sendiri, termasuk bagaimana pemecahan masalah yang harus dilakukan. Itu harus dari perspektif dari bawah. Nah, karena itulah pendekatan ini sekarang sudah mulai diterapkan gitu dengan berbagai cara. Ya, di perguruan tinggi juga sudah mulai diajarkan. Jadi bagaimana pendekatan-pendekatan alternatif ini menjadi cara untuk mengatasi atau untuk menemukan data dan melakukan perubahan-perubahan sosial tadi. Jadi ini menjadi sebuah pendekatan alternatif ya dalam riset-riset sosial yang tidak hanya para peneliti itu punya pengalaman di kampus saja, tapi harus punya pengalaman lapangan. Jadi metode ini metode ilmiah gitu, meskipun orientasinya tadi bukan sekedar ilmiah. Jadi tetap pendekatan kuantitatif ya dan kualitatif dalam beberapa hal dibutuhkan. Misalnya survei gitu untuk mendapatkan data-data pendukung tetap dibutuhkan dalam riset partisipatori. Misalnya berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan variabel atribut gitu, variabel kriteria dalam istilah kuantitatif itu kan. Berkaitan dengan identitas masyarakatnya, tingkat pendidikan dan sebagainya. Itu kan merupakan variabel atribut yang penting untuk bisa memahami karakteristik dari masyarakat ini secara demografis seperti apa gitu, ekonominya, pendidikan. Artinya bukan berarti penelitian ini mengabaikan sama sekali pendekatan survei gitu ya. Pendekatan-pendekatan interpretivisme tetap dibutuhkan sebagai data-data penting ya untuk memahami aspek-aspek demografis dari mereka. Tapi kalau yang berkaitan tadi dengan realitas sosial yang dinamis gitu, termasuk isu-isu masalah yang dihadapi oleh mereka, terus gagasan-gagasan mereka itu kan tidak bisa dikumpulkan lewat survei. Artinya membutuhkan pengalaman langsung di mana kita berpartisipasi dalam realitas sosial, dalam konteks sosial yang mereka hadapi. Karena itu ada penggabungan. Jadi survei tetap dibutuhkan. Kalau data surveinya sudah ada sih nggak perlu survei lagi gitu ya. Tentang aspek demografis masyarakat saya kira sekarang kan cukup banyak data yang bisa diakses lewat data statistik desa, misalnya data statistik masyarakat. Ya itu sih tidak perlu survei lagi. Tapi intinya survei sebagai mode penelitian konvensional tetap dibutuhkan untuk memberikan penguatan terhadap penelitian-penelitian action ini. Nah, yang kedua tadi apa tentang sustainable atau Bapak? SDGs siapa ya? Pak Bambang. Yang kedua, Prof. Aris, Uh-huh. Sejauh mana riset partisipatif dapat diintegrasikan dalam kebijakan publik, Oh iya, iya, iya. khususnya di bidang lingkungan dan Betul, pembangunan berkelanjutan? betul, betul. Iya, justru sebetulnya pertama bahwa kebijakan publik gitu ya, memang membutuhkan data kuantitatif, data yang terukur untuk
membuat alternatif-alternatif penting ya dalam perencanaan program, dalam perencanaan tindakan. Ya, karena tentu kebijakan publik itu khususnya yang berkaitan dengan layanan-layanan masyarakat dalam berbagai kebutuhan ya tidak boleh berangkat dari gagasan anggapan murni gitu ya, tapi harus berbasis pada data. Maka data kuantitatif dalam beberapa hal dibutuhkan agar program itu terukur gitu. Tapi di sisi lain tentu saja data kuantitatif saja tidak cukup gitu. Artinya membutuhkan tadi pemahaman tentang problem-problem nyata yang dihadapi oleh masyarakat. Karena data kuantitatif itu seringkali menggeneralisasi gitu. Sifatnya general gitu dari kondisi tadi yang berkaitan dengan aspek-aspek demografis ya yang umum gitu. Tapi dalam problem-problem yang real, yang nyata, nah, itu membutuhkan penggalian-penggalian informasi yang lebih mendalam. Jadi lewat riset partisipatif, ya, tadi kita bisa menemukan masalah-masalah yang khas di dalam sebuah masyarakat, gitu ya. Juga ada usulan-usulan praktis yang mereka sodorkan, sehingga ini berdampak pada model perencanaan yang harus dibuat oleh sebuah daerah. Dan sistem perencanaan nasional sebetulnya mengakomodasi realitas masyarakat, bukan bentuknya top down gitu kan. Bentuknya bottom up juga. Bagaimana bottom up itu diformulasi tadi lewat istilahnya musrenbang dari mulai tingkat RW, tingkat desa sampai tingkat kecamatan. Yang pada intinya kan untuk menggali potensi-potensi masalah-masalah yang real yang dihadapi oleh masyarakat. Dan ini bagian dari pendekatan riset partisipatori sebetulnya gitu kan. Hanya karena yang menjalankannya tidak cukup paham dan keterlibatan orang-orang yang penting dalam proses ini juga tidak terlibat, sehingga itu hanya jadi seremonial saja. Ini kan repotnya di situ gitu. Sebetulnya mekanisme yang ada itu sudah cukup akomodatif dari sisi konsep gitu untuk bisa menggali tadi hal-hal yang sifatnya tidak bisa dikumpulkan sekedar lewat data survei, tapi membutuhkan tadi FGD, membutuhkan diskusi, membutuhkan apalagi dialog dengan masyarakat yang itu kemudian diangkat menjadi isu publik gitu. Kan prosesnya harusnya semacam itu. Nah, sehingga ini memberikan masukan terhadap dirumuskannya sistem perencanaan atau yang kemudian keluar dalam kebijakan publik gitu. Kebijakan-kebijakan yang bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan praktis masyarakat gitu. Harusnya semacam itu harusnya gitu kan. Sehingga tadi berkaitan dengan problem-problem yang diformulasi dalam SDGs gitu ya. Apakah yang berkaitan dengan kemiskinan, berkaitan dengan intinya 3 pilar utama, meskipun pilar keempatnya adalah hukum dan undang-undang dan tata kelola. Tapi kan 3 pilar besarnya itu, yaitu economic development, social development, dan environment development itu menjadi pilar penting dalam setiap kebijakan. Bagaimana kebijakan publik itu harus mampu mengintegrasikan 3 faktor ini, dan sebetulnya secara mekanisme sangat mungkin ya ketika musrenbang tadi menjadi mekanisme yang diterapkan secara ideal gitu, bukan sekedar seremonial, karena itu akan mengungkap apa problem lingkungannya, apa problem ekonominya, apa problem sosialnya, sehingga para aktivis ya harusnya menjadi bagian dari proses ini gitu. Jadi secara mekanisme, secara prosedural sudah ada, tapi masalahnya ini tidak digunakan sebaik mungkin gitu. Bagaimana dijadikan cara tadi untuk mengumpulkan informasi data yang berbasis pada komunitas tadi. Itu yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Saya kira itu Pak Bambang. Baik, terima kasih Prof. Karena sudah melebihi waktu yang sudah ditentukan. Ini ada satu lagi penanya yang mau nanya, apakah diizinkan Prof? Silakan kalau masih ada. Oke, Mungkin silakan satu lagi. Bapak Agustani untuk bertanya.
Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Profesor Hasmunandar. Ini sebenarnya saya mau tanyakan di politik lingkungan tadi, tapi tadi saya ada keperluan. Sepertinya ada kaitannya dengan metode penelitian partisipan nih Pak, yang saya tanyakan ini Pak. Ini kasus di PIP 2 ini Pak. Ini kan nelayan kesulitan mencari ikan karena ada Iya. pengancapan dan tembok itu, bahkan di tembok. Padahal sudah ada keputusan dari presiden, itu sudah dikuasai oleh negara. Tapi aguan tetap tidak peduli. Nah ini Iya. mungkin sudah banyak penelitian dan hambatannya Iya. bagi nelayan untuk mencari ikan. Itu yang pertama Pak, gimana menurut pendapat Bapak itu? Kemudian yang kedua itu, di DPR sudah ada aduan daripada anggota DPD dari PDIP itu sampai nangis. Saya lihat di YouTube kemarin itu tanah yang diserobot oleh mafia yang merugikan masyarakat. Nah ini bagaimana Pak tentang regulasi ini menurut Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang ini adalah problem politik yang tidak mudah ya. Jadi sebaik apapun riset yang kita lakukan, termasuk tadi bagaimana upaya kita mengadvokasi, membangun bridging tadi ya, jembatan antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan perusahaan, kekuasaan, kita lakukan. Tapi kembali problemnya adalah pada political will. Kembali problemnya adalah pada kemauan politik. Jadi riset-riset partisipatif itu dilakukan dalam asumsi bahwa kita tidak dihadapkan pada problem-problem politik yang serius gitu ya. Karena ketidakberdayaan masyarakat ya yang disebabkan karena kebijakan yang bias gitu, kebijakan yang tidak pro rakyat dianggapnya gitu ya. Sehingga membutuhkan masukan-masukan dari peneliti dengan masyarakat untuk bagaimana mengubah ya format-format kebijakan yang ada. Misalnya begini, sebelum masuk pada kasus PIK gitu ya. Saya bersama peneliti di LIPI ya tahun 2008 itu ketika ada bencana di Sidoarjo ya dan bencana di Sumatera Barat pada saat itu akibat lumpur lapindo dan gempa, ada kebijakan pemerintah misalnya tentang bagaimana penanganan terhadap dampak-dampak bencana tadi. Maka pendekatan partisipatoris itu ya mencoba melihat sejauh mana kebijakan itu lewat desk analysis namanya. Menganalisis kebijakan yang menghambat terhadap dalam penanganan bencana. Salah satunya adalah persoalan gender gitu ya, yang dilihat bahwa undang-undang itu sangat netral gender atau bahkan bias gender, tidak mendukung pengarus utamaan gender, PUG misalnya. Sehingga bunyi-bunyi kebijakan itu tidak melihat bahwa ada realitas yang berbeda gitu antara laki-laki dan berbeda dalam hal merespon situasi di lapangan. Nah, karena itulah dibutuhkan kebijakan yang responsif gender misalnya. Itu sebagai upaya, jadi hasil-hasil di lapangan lewat penelitian-penelitian yang ada itu kemudian memberikan tanggapan, respon terhadap kebijakan, ada yang harus dirubah gitu ya. Karena bisa jadi kebijakan itu berangkat dari ketidakpahaman gitu. Yang menyusun kebijakan publik ya aturan-aturan undang-undangan itu tidak selalu paham dengan realitas masyarakat yang ingin menjadi sasaran dari kebijakan itu. Karena itulah penelitian-penelitian riset-riset kritis semacam ini menjadi penting tadi untuk memberikan masukan bukan hanya sekedar data kuantitatif gitu, tapi data bagaimana masyarakat dihadapkan pada masalah di lapangan. Itu secara umum semacam itu, sehingga ketidakberdayaan, diskriminasi ini terjadi akibat perumusan kebijakan tadi yang tidak paham terhadap situasi ini. Karena itu dibutuhkan hasil riset ini
terhadap perbaikan-perbaikan kebijakan yang memberdayakan. Misalnya, sebagai contoh, kenapa perempuan partisipasinya dalam pendidikan rendah, gitu ya. Kenapa mungkin kelompok-kelompok tertentu keterlibatannya dalam pekerjaan juga rendah. Ini bukan semata-mata karena faktor-faktor kelemahan pada kelompok itu, tapi ada hambatan-hambatan struktural tadi yang memungkinkan mereka tidak berdaya. Sehingga penelitian partisipatif itu tadi membutuhkan memberikan informasi yang penting bagaimana mengubah kebijakan yang pada akhirnya tadi memberdayakan masyarakat. Itu dalam kondisi normalnya semacam itu. Tapi ketika kita dihadapkan pada kekuatan-kekuatan politik yang tidak mau berubah karena tadi kegiatan itu dibangun, kebijakan itu dibangun dengan sengaja memang untuk kepentingan-kepentingan mereka misalnya. Ini yang menjadi tidak mudah seperti di PIK misalnya. Ya meskipun ada kekuatan ada kebijakan negara ya yang memutuskan tentang itu, tapi ternyata kan tidak juga bisa mengubah kondisi. Artinya bukan tidak ada riset, sehingga yang dilakukan apalagi artinya riset gitu. Akhirnya mereka bekerja melakukan tindakan-tindakan yang dianggap anarkis untuk melawan kekuasaan karena tidak ada cara lain gitu. Ketika cara-cara yang elegan itu lewat hasil-hasil riset, lewat pandangan-pandangan para ahli tentang itu juga tidak diabaikan. Jadi penelitian ini tidak bisa menjamin gitu bahwa hasil-hasil data yang kita temukan tadi lewat partisipatif itu bisa mengubah kebijakan. Kenapa? Karena tidak semua kebijakan itu dibangun di atas dasar ketidaktahuan masalahnya, gitu ya. Tapi memang dibuat dengan kesengajaan. Maka ada 3 hal gitu yang dikatakan oleh seorang ahli teori konflik gitu, Dahrendorf, bahwa memang perubahan itu membutuhkan tiga aspek gitu ya. Ketika masyarakat dibagi oleh dia dalam dua kelompok, yang satu adalah kelompok yang disebut interest group, yang satu adalah quasi group gitu. Maka perubahan itu hanya akan terjadi ketika quasi group tadi masyarakat yang dianggap mengalami ketidaksadaran ya dibangkitkan kesadarannya dan sadar akan kepentingannya sehingga dia menjadi punya kekuatan sebagai interest group. Tapi itu butuh mekanisme gitu untuk mengubah itu. Yang salah satunya tadi riset. Jadi bagaimana mengubah kesadaran mereka bahwa mereka ditindas gitu, bahwa mereka dirugikan, bahwa mereka dipinggirkan. Jadi perlu ada sekelompok yang mampu tadi membangkitkan kesadaran, ya, membangkitkan apa istilahnya past consciousness, kesadaran palsu istilahnya itu, menjadi sebuah ideologi gerakan. Ideologi gerakan itu maksudnya agar mereka bergerak bangun dari ketidaksadaran itu dan memperjuangkannya gitu. Saya kira kan itu sudah cukup banyak para aktivis, para peneliti yang mencoba membangunkan itu. Tapi ketika ini saja tidak cukup, dibutuhkan kondisi politis. Bukan kalau tadi kondisi ideologis ya yang memungkinkan mereka sadar. Tapi dibutuhkan juga kondisi politis. Kondisi politis itu ada iklim politik yang memungkinkan semua ada kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk menyatakan pendapat, kebebasan untuk menuntut hak-haknya. Nah, ketika ini ditutup kerannya, ini kan jadi problem juga. Artinya tidak cukup dengan hasil-hasil riset itu gitu untuk bisa memperjuangkan, memberdayakan mereka, tapi dibutuhkan tadi kemauan politik. Ada sekarang misalnya tadi keputusan presiden atau undang-undang yang kemudian mencabut hak. Suara hilang. Ya, suara hilang, Prof. Apakah terpental? Sinyal terpental. Waktu habis. Kita tunggu beberapa Waktu menit. habis ya.
Pak Didi, mana Pak Didi? Ya, udah habis. Habis waktunya ya? Sebenarnya sampai Iya, jam Pak Haji. 8.15. Ya, Pak Haji. Apa Haji Didi? Ramlan, Ya, siap. sakit Pak Haji ini. Aduh, kemarin dicariin waktu waktu raker semalam. Mana Pak Seminggu, Pak. Didi? Seminggu, Aduh, Pak Haji. dicariin Seminggu. sama peserta raker. Mana Pak Didi yang sudah janjikan rumah 3.000 di Ciliwungsi? Oh, tidak jadi 3.000. Ya, siapkan itu formulirnya Pak Didi, siapkan formulirnya. Formulir Oh, permintaan. Ya, Oh, itu nanti dengan PK. iya. Dengan PK itu. Mohon maaf, saya terlempar. Ya, Rupanya ada. silakan dilanjut Pak Aris. Iya, saya kira itu Pak Bambang ya. Masya Allah. Baik, Terima kasih. terima kasih atas pemaparannya yang luar biasa Pak Aris. Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup perkuliahan kita pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Bambang. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, Bagus Prof. Alhamdulillah, alhamdulillah. Materinya bagus sekali. Insya Allah, insya Sangat Allah. diperlukan untuk Waktunya ngopi kita. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kerusakan Punya lingkungan. ngopi, Prof. Ngopi pagi, Prof. Sudah. Ngopi Baik, insya pahit. Allah. Pekan depan Terima kita kasih, ketemu Prof. lagi. Ya. Ya, terima kasih Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Haji, nanti disiapin itu. izin live teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Iya, Mas Bambang, siap. Selamat menikmati hari Minggu, hari Ahad. Sama. Sama-sama. Sama kopi serap.